berkahnya kepada kita, sehingga yang kita pelajari akan memberikan manfaat untuk pribadi kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ridho, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara nikmat tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala adalah ridho. Nikmat tertinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman adalah ridho. Seingat saya paling tidak ada 2 ayat yang menyebutkan nikmat ridho di tempat yang paling tinggi. Di mana setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang surga dengan segala kenikmatannya, maka pada akhirnya Allah menyebutkan bahwa ridho. Nah, yang pertama terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 15. Ayat 15 didahului dengan ayat 14, di mana pada ayat 14 itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan duniawi yang menjadi kesukaan, menjadi kecintaan bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah kepada manusia, bagi manusia, kecintaan kepada kaum wanita, anak-anak, qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah, dari emas dan perak, dan dari tunggang kuda-kuda tunggangan dan lain sebagainya, sawah ladang dan lain sebagainya. Kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya. Maka itu adalah perhiasan-perhiasan kenikmatan-kenikmatan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan Allah, di sisi Allah itu ada kenikmatan yang ma'ab, ya. Lalu Allah melanjutkan, qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Katakanlah, maukah aku habarkan kepadamu, nabba'a yunabbi'u, artinya menghabarkan, akan tapi apabila Allah menggunakan kata nabba'an wa yunabbi'u, maka yang dimaksud di situ adalah berarti berita yang sangat besar. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Maukah kamu aku beri kabar tentang sesuatu yang lebih baik dari itu semua tadi? Wanita, anak-anak, dunia dengan segala isinya, dengan segala perhiasannya, kuda tunggangan dan sebagainya. Bi khairim min dzalikum, lebih baik dari itu semua. Lalu Allah melanjutkan, lillazina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanum minallah. Maka bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Rabb mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya air-air. Sungai-sungai yang mengalir di bawahnya air. Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Mereka kekal selama-lamanya di sana. Wa azwajum mutahharah, dan pasangan-pasangan yang disucikan. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup dengan ridwanum minallah, dan kenikmatan berupa ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang lain di dalam surah At-Taubah ayat 73 atau 72, Allah saya lupa lagi mengeceknya, tapi antara 72 dan 73 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanum minallahi akbar. Maka Allah menutup selanjutnya janji kenikmatan surga itu dengan ridwanum minallahi akbar, bahwa nikmat ridha dari Allah itu adalah lebih besar daripada surga yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Kalau di surah Ali Imran tadi, ayatnya didahului dengan bahwa
Allah telah menjadikan dunia dengan segala isinya nikmat. Lalu Allah melanjutkan dengan gambaran kenikmatan yang sifatnya ukhrawi. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahului dengan menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman maka mereka akan saling tolong-menolong, beramar ma'ruf nahi mungkar, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Mereka itulah yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ridha, dari dua ayat ini kita mendapatkan gambaran bahwa ridha adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Insyaallah, mudah-mudahan bagi orang-orang yang beriman. Dalam suatu hadis qudsi kalau tidak salah, mohon maaf, bahwa nanti di surga akan ditanyakan kepada orang-orang, para penduduk surga, apakah engkau sudah ridha dengan apa yang aku berikan? Maka penduduk surga akan bertanya, bagaimana aku tidak ridha ya Allah, sedangkan engkau telah berikan surga dan sebagainya, bla bla. Lalu Allah mengatakan, ketahuilah ada nikmat yang lebih besar, yaitu aku halalkan ridhaku untukmu. Maka dari pengantar ini menjadi jelas bahwa ridha Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu nikmat, puncak segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa mengilustrasikan bahwa seseorang apabila ridha kepada anaknya, maka anak akan merasa nyaman apapun dengan apa yang diberikan. Akan tapi seorang tua yang memberikan sesuatu yang mungkin secara pandangan duniawi itu sesuatu yang mewah, akan tapi kalau memberikannya dengan cara yang amarah, dengan cara yang tidak ridha, maka diterimanya pun juga akan kurang enak. Nah, begitulah ridha. Bahwa dengan ridha, apapun yang Allah berikan kepada kita, maka itu menjadi sesuatu nikmat yang besar karena Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada kita. Lalu bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita? Bagaimana agar ridha Allah itu bisa kita dapatkan? Maka para ulama menyebutkan di antara sebab-sebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita ridha dengan apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ridha kepada kita. Dan tanda ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah ridhonya kita kepada ketetapan Allah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, sahabat yang mulia. Beliau adalah khadimur Rasulullah SAW. Ketika beliau menyampaikan, kunna inda Rasulullah SAW julusan. Lalu ada cocok aja kelompok Pak Sumardi. Kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam julusan fadhahika faqala atadruna mimma dhahiktu. Pada satu hari kata sahabat Anas bin Malik, halo? Ya, ada Ustadz, silakan lanjut. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa lalu berkata, "Atadaruna mimma dhahiktu?" Tahukah kamu apa yang menyebabkan tertawa? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu beliau melanjutkan hadisnya, ajibtu lil mu'minin, sungguh aku ajib, heran, kagum
kepada orang-orang yang beriman. Zoom meeting. Apa? Innallaha You are in the meeting hosted by Gary. Your audio Innallaha your video is on. The meeting ta'ala is being recorded. The meeting is broadcasting live on Facebook Alert. la yaqdiya lahu qada'an illa kana khairan lahu. Kata Rasulullah, saya kagum dengan orang-orang yang beriman ini. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menakdirkan sesuatu baginya kecuali qada itu baik baginya. Hadis ini menjadi fondasi buat kita untuk menyikapi apapun ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa terkadang kita memang menganggap bahwa sesuatu yang baik itu yang dirasa enak, sesuatu yang dirasa indah, sesuatu yang dipandang baik menurut pandangan manusia. Akan tetapi terkadang kita dengan kelemahan kita memandang sesuatu dengan pandangan nafsu. Padahal Allah Subhanahu wa taala memandang yang terbaik untuk manusia menurut perspektif Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Menurut pandangan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa jadi sedang murka kepada kita. Akan tetapi bagi orang yang beriman, apapun yang diberikan Your oleh video is Allah on. The meeting Subhanahu wa taala The meeting is broadcasting live on Facebook Alert. karena tidaklah bagi seseorang yang beriman itu diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dia merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semakin ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin terasa. Makanya bagi orang yang beriman, bagi orang mukmin, apapun ujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, maka illa kana khairal lahu. Maka dia kecuali dia itu apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah baik baginya. Kita sering mendengarkan cerita-cerita bahwa dalam setiap kali ada musibah, lalu ada cerita-cerita pendahuluan yang mungkin sepintas itu tidak baik buat kita. Misalnya kita sering dengar cerita ketika ada pesawat jatuh misalnya. Biasanya ada orang yang tertinggal tiket lah, ada orang yang ketinggalan bisnya lah. Awalnya kita menganggap bahwa kita keterlambatan sampai bandara itu kita menganggap bahwa itu adalah sebuah musibah bagi kita. Tetapi ketika kita tahu bahwa sesungguhnya Allah melambatkan kita karena semua yang terjadi pada diri kita itu adalah semuanya atas kehendak Allah, maka di situ kita merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon billah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apapun yang Allah timpakan kepada kita itu baik untuk kita. Kita memang suka dengan madu yang rasanya manis. Akan tapi kadang juga kita butuh obat yang rasanya pahit. Kalau kita memandang hanya dari rasa pahitnya, maka kita akan memandang dari kacamata yang negatif. Akan tapi ketika kita berbicara akibat dari obat yang pahit yang diberikan itu, maka kita akan berpandangan dengan pandangan yang positif. Ikhwatul iman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibunda kita Ummuna Aisyah radhiyallahu anha suatu hari pernah ditanya oleh disebutkan tabi'in, tidak disebutkan namanya. Beliau berkata, ya Ummahatil Mukminin, wahai bunda kami Aisyah, ma aktsaru kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda khala fi baitihi. Apa yang banyak dibicarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyendiri di rumah. Lalu
beliau Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aktsaru kalamihi inda Rasulillah, aktsaru kalamihi fi bait, aktsaru kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda khala fi baitihi, yang banyak dibicarakan oleh Rasulullah SAW ketika di rumah, ketika beliau sedang menyendiri adalah ma yaqdi amrin yakun. Apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Maka apabila kita memandang bahwa setiap yang terjadi itu memang sudah menjadi sesuatu yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menolak pun pasti ketetapan Allah itu akan terjadi. Karenanya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan setiap apa yang akan terjadi ini dalam catatan-catatannya. Karenanya kita sebagai orang yang beriman, di mana salah satu di antara rukun iman itu adalah beriman kepada qada dan takdirnya Allah, maka tidak lain bagi kita yang kita bisa lakukan adalah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Abu Musa al-Asy'ari. Beliau mendengar dari Rasulullah SAW, kata beliau, ar-ridha sabrun. Ridha itu adalah sabar. Ulama menjelaskan bahwa maksudnya adalah bahwa sabar itu adalah pintu menuju ridho. Sebagaimana sabar, ridho juga perlu dilatih. Ridho perlu dilatih sebagaimana sabar. Sabar kedudukannya di bawah ridho. Apa bedanya sabar dan ridho? Maka ulama menyebutkan bahwa sabar itu adalah penerimaan seseorang ketika menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ridho, bahkan ketika ujian itu belum diterima, maka dia sudah siap. Artinya bahwa ridho, apapun yang menimpa dirinya tidak mempengaruhi sikapnya, tidak mempengaruhi kebahagiaannya, tidak mempengaruhi pandangannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabar, penerimaan seseorang setelah ujian itu ia terima. Bahwa antara sabar dan ridho adalah orang-orang yang sama-sama menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sabar sifatnya menerima, sedangkan ridho sifatnya adalah lebih dari sekedar itu, tapi tidak terpengaruh lagi oleh apa yang Allah tetapkan kepada mereka. Maka disebutkan ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, awsini wala tukthir alayya." Ya Rasulullah SAW, nasihati aku. Wala tukthir alayya. Dan jangan terlalu banyak, kata beliau. Jadi minta nasihat tapi jangan banyak-banyak, itulah kira-kira. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, la tattahim fi syai'in qadahu laka. Kamu jangan menuduh Allah Subhanahu wa taala atas sesuatu yang Allah telah tetapkan bagimu. Ulama menjelaskan bahwa maksudnya menuduh itu menuding tapi berkonotasi negatif. Bahwa ketika kita ditimpa keburukan menurut pandangan kita, maka kita jangan kemudian menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ridha. Karena dia didasari dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin bahwa tidaklah Allah menetapkan sesuatu
kecuali ketetapan Allah itu baik baginya. Maka ridho adalah cara kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya agar kita bisa ridho tadi itu adalah kita tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala atas ujian, atas musibah yang menimpa kita. Lalu bagaimana sahabat para ulama menyebutkan tentang ridho ini? Di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Ilkimah ketika beliau ditanya tentang ayat wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman, maka Allah berikan petunjuk kepada hatinya. Lalu ditanya oleh sahabatnya Abu Zibyan, beliau lalu mengatakan huwar rajulu. Nah, jadi orang yang hatinya mendapatkan yang diuji oleh Allah itu adalah huwar rajulu yusibuhu musibatan. Dia adalah seorang laki-laki yang ditimpa dengan musibah, fa ya'lamu, dan dia tahu annaha min indillah, bahwa sesungguhnya itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu fayarda wa yaslam, maka dia ridha, maka selamatlah dia. Fayarda wa yaslam, maka ridha karena dia tahu bahwa apa yang menimpa dia ini adalah atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian beliau ridha dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka dia pun selamat. Ikhwatul iman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ummu Darda kemudian menyebutkan bahwa ridha itu adalah sesungguhnya ridha itu adalah apabila Allah menetapkan sesuatu, maka dia ridha kepadanya. Radu bihi, ridha kepada apa yang telah Allah tetapkan. Maka orang yang demikian, katanya, dia di surga akan mendapatkan menara-menara, yang dengan menara-menara itu membuat liyaghbitallahu bihi syuhada yaumal qiyamah. Dengan menara-menara yang dia dapatkan oleh orang yang ridha itu, maka itu membuat cemburu para syuhada di hari kiamat. Begitu level orang yang ridha, balasan orang yang ridha. Akan membuat cemburu para syuhada di hari kiamat. Maka ini adalah sesuatu yang sangat besar. Bagaimana kedudukan syuhada kita tahu masing-masing, kita sudah paham bagaimana mulianya kedudukan seorang syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan balasan itu membuat para syuhada itu cemburu kepadanya. Nah, mungkin yang terakhir yang saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh, kalau saya tidak salah, Abdul Wahid bin Zaid. Beliau mengatakan, ridha itu adalah babullahil a'zam. Ridha itu adalah pintu Allah yang agung. Wa jannatun fid dunya, dan surga di dunia. Wa mustarihin lil abidin, bahwa ridha itu adalah pintu Allah yang agung dan surga di dunia. Bagaimana tidak surga di dunia bagi orang yang ridha? Karena apapun yang menimpa dia, apapun yang Allah ujikan kepada dia, tidak mempengaruhi kebahagiaannya. Wa mustarihin lil abidin, dan istirahat, tempat istirahat bagi para hamba. Maksudnya adalah
Seorang yang sudah ridho, maka dia tidak akan disibukkan mengapa dan kenapa ketika sesuatu itu menimpa. Dia akan istirahat. Karena memang apa yang menjadi kuasa Allah itu bukanlah posisinya untuk memikirkan dan membicarakannya. Sehingga disebutkan mustarihin lil abidin. Lalu seperti apakah ridho itu? Nah, seperti ridho itu adalah fala yatamannau ma fawqa manzilatihi. Orang yang ridho itu adalah orang yang tidak berangan-angan, orang yang tidak berangan-angan berada posisinya itu berada di atas posisinya yang sekarang. Bahwa orang yang ridho itu cirinya diantaranya adalah dia tidak akan berangan-angan seandainya saat ini dia berada di atas kondisinya yang ada sekarang ini. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita hari ini maaf misalnya rekan-rekan kebanyakannya adalah guru, maka kita tidak berpikir bahwa kalau saja seandainya hari ini saya bukan guru, akan tapi misalnya kepala sekolahnya misalnya. Atau kepala sekolah misalnya, seandainya hari ini saya bukan hanya kepala sekolah, akan tapi kepala dinas misalnya. Maka orang yang ridho tidak begitu cara berpikirnya. Orang yang ridho, maka dia akan menjalani apa yang menjadi tempat dia saat ini, manzilahnya saat ini, dan tidak memikirkan manzilah di atasnya. Nah, itulah orang yang ridho. Apakah berarti kita tidak boleh bercita-cita? Maka di sini ulama menyebutkan dengan kata fala yatamannauma. Fala yatamanna. Maaf, yatamanna. Yatamanna itu tamanna itu artinya berangan-angan. Jadi kita yang saat ini Allah takdirkan untuk bisa bersilaturahim secara virtual, tidak kemudian kita berpikir, seandainya saja kita hari ini bisa bertemu di tempat. Nah, akan tetapi syukurilah apa yang sekarang bisa kita jalani, syukuri apa yang sekarang kita bisa nikmati, tanpa harus berpikir kenikmatan yang lebih tinggi yang bisa kita dapatkan. Ikhlas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai orang yang beriman, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan yang kita miliki, maka kita diberi modal sesungguhnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi setiap ujian-ujian dan cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sikap terbaik, yaitu dengan syukur dan sabar. Sabar dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, demikian juga syukur dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka syukur dan sabar itu adalah tangga menuju ridho, maka latihlah terus kita untuk bersabar dengan ujian dan apapun yang Allah berikan kepada kita. Kalau orang yang sabar saja, Allah menyebutkan innallaha wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Maka sifat pecinta adalah tidak akan pernah menyakiti yang dicinta. Karenanya terus kita pupuk keyakinan dan sangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang sedang menimpa kita, termasuk hari ini ujian yang wabah yang sedang Allah ujikan kepada kita hari ini adalah bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita tidak tahu hikmah besar di sebalik semua ujian ini. Kita belum mengerti dengan apa maksud Allah dengan segala ujian ini. Karenanya yang bisa kita lakukan adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dan memberikan kehidupan yang
lebih baik kepada kita setelah ini. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat saya sharingkan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi, saya bukanlah seorang ustaz, tapi saya hanya sekadar seorang mubaligh, seorang mubaligh. Belajar itu juga. Apa itu mubaligh? Mubaligh adalah seseorang yang menyampaikan. Jadi saya bukan seorang guru, bukan seorang ustaz, bukan seorang ulama, akan tapi saya hanya seseorang yang mempelajari sesuatu dan berusaha untuk menyampaikan apa yang sudah saya pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu murni kesalahan, kelemahan saya pribadi. Pada para senior, mohon nasihatnya untuk saya. Mudah-mudahan silaturahim kita mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mangga Pak moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz yang telah memberikan ilmu yang luar biasa gitu ya, di tengah-tengah pandemi ini. Bagaimana caranya kita tetap harus meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak Ibu yang ingin melakukan atau ingin berdiskusi dengan Ustadz, ingin bertanya kepada Ustadz, kami persilahkan. Silahkan ngacung saja ya, atau saya buka ininya, kuncinya di sini, soalnya tadi tidak kondusif tadi. Nanti kalau pertanyaan saya tidak jawab, nanti silahkan, banyak senior-senior di sini yang saya tahu ada di sini. Saya buka dulu nih kuncinya karena tadi ada yang oke. Jadi dia bisa dinyalakan lagi. Pak Heri, langsung ini teh. Ini Ya, langsung. ada pertanyaan dari Ibu Yuyun. Bagaimana meningkatkan kesabaran untuk menghadapi anak-anak yang susah diajak untuk sholat, katanya Pak Heri. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ustaz, pertanyaannya ya, silakan Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Poinnya adalah wastabir 'alaiha. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, kalau kita lihat amarnya, bentuk fiilnya, bahwa perintah ini ditujukan kepada suami ya. Wa'mur ahlaka, dan perintahkanlah keluargamu bis shalah, dengan salat, wastabir 'alaiha. Pokoknya harus kita cermati adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wastabir, berasal dari kata sabir, sabar. Kemudian Allah tambahkan huruf ta di situ, maka ulama menyebutkan bahwa ini menunjukkan bahwa membimbing anak untuk sholat, memerintahkan istri untuk sholat itu memang butuh kesabaran ekstra. Wastabir. Bagaimana kita mengenal kata Mustafa, Sofa, Istofa, maka Mustafa itu adalah yang terpilih dari yang terpilih. Jadi pilihan dari yang terpilih. Jadi yang baik dari yang baik. Itu Istofa. Maka sabar, maka Allah menggunakan kata istobir, wastobir, bersabar. Maka sabar yang digunakan adalah
sabar yang sabar ekstra sabar. Begitulah Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ayatnya saya lupa ya, tapi di surah Thaha nanti bisa dilihat kalau tidak salah 4 ayat menjelang akhir ya, 4 ayat menjelang akhir. Maka di situ memberi gambaran pembelajaran kepada kita bahwa memang mengajak keluarga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang butuh kesabaran. Karenanya memang kita harus memiliki kesabaran. Lalu bagaimana agar kita bisa sabar? Nah, meyakini bahwa kita hanya diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat. Adapun hasil itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa tugas kita hanyalah melakukan, sedangkan yang menetapkan adalah Allah, maka tugas kita yang penting adalah kita laksanakan. Adapun bagaimana, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan apa yang sudah kita lakukan. Dan kita hanya akan diminta pertanggungjawaban kita atas apa yang kita lakukan. Karenanya lakukan saja terus dengan kesabaran, dengan kasih sayang, dengan harapan, dan jangan lupa berdoa. Dalam doa yang sering kita panjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau di dalam surah Ibrahim ada Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyatina, dan anak-anak keturunan kami. Nah, begitu Ibu yang bisa saya jawab. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita semua. Saya Pak Moderator. Oleh Mang Ihin. Terima kasih Ustadz atas jawabannya dari pertanyaan dari Ibu Yuyun ya, dari Jalan Teluk Buyung. Selanjutnya silakan Ustadz Ihin. Ya. Terima kasih. Begini Pak Ustadz, alhamdulillah ini di belakang saya ada anak-anak milenial yang sedang mendengarkan, anak SMP dan ada mahasiswa di sini. Jadi tadi katanya kan udah Ustadz menjelaskan level yang ridho dengan sabar itu berbeda. Nah katanya dia ingin contoh bagaimana perbedaan orang yang sabar dan ridho. Oh iya. Pak, bagaimana? Diulang? Oh iya. Alhamdulillah di sini ada anak-anak milenial yang sedang ikutan. Jadi dia ingin contoh konkret bagaimana perbedaan orang yang ridho dan orang yang sabar dari sikap dan perbuatannya menghadapi wabah pandemik yang sekarang sedang melanda. Begitu katanya Ustadz. Ini mah titipan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini ada pertanyaan lewat tulisan. Saya mohon maaf, saya menjawab yang dari tulisan dulu karena kalau saya jawab dari yang langsung nanti kalau saya lupa yang tulisan saya nggak bisa ngecek lagi. Ada di saya Ustadz. Nanti saya. Oh ada. Oke, baik. Baik. Pak Ihin, Pak Ustadz, hapunten, isin nanti kita malam. Tapi ya insya Allah ya, bahwa sabar dan ridho, sebagaimana tadi disampaikan, bahwa sabar itu menerima, ridho juga menerima. Menerima dalam artian, ya kita terima, bagaimanapun ini adalah sebuah keputusan, sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita harus menyalahkan siapapun, tanpa kita harus bersangka bahwa kita sedang mungkin Allah sedang murka kepada kita. Tidak, kita yakin bahwa ini adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita dan itu baik untuk kita. Bahwa kemudian dalam suasana seperti ini, saya juga beberapa kali mendengarkan cerita bahwa betapa kehidupan sekarang ini sulit, ya, betapa kehidupan sekarang ini sulit. Maka kita selanjutnya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata di antara Ustadz
yang membimbing saya kemarin itu, kita mungkin tidak menerima gaji di masa pandemi, tapi Allah tetap memberikan rezeki apapun itu caranya. Dan ini terbukti dari beberapa teman-teman, justru dengan begini, dengan adanya pandemi ini, mohon maaf, banyak sekali orang-orang yang kemudian yang selama ini tidak peduli dengan sekitarnya, justru dengan adanya pandemi ini mereka lebih memperhatikan tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya. Maka itu baik. Maka sabar itu adalah sifat menerima tanpa berkeluh kesah, itu tanpa berkeluh kesah, dan setelah peristiwa itu dialami. Sedangkan ridho dia sebelum apa yang menimpa dia dengan apa yang setelah menimpa dia tetap seperti biasa, tetap bahagia, tetap ceria. Tapi tentu kebahagiaan, keceriaan yang diyakini, yang didasari oleh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbeda antara berkeluh kesah dengan merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkeluh kesah itu biasanya curhat tepuguh ke teman-teman. Tapi kita diajarkan apapun masalah yang kita hadapi, mengeluhlah kepada Allah. Kecuali yang dibolehkan itu adalah kita menyampaikan kepada teman itu adalah apabila kita untuk mendapatkan nasihat atau mendapatkan solusi. Wallahu alam. Kalau kurang jelas nanti sama Pak Ihin dijelaskan lagi. Seperti itu Pak Hri, wallahu alam. Berikutnya Ustaz, ada pertanyaan dari Ibu Dede di Sumedang ya. Bagaimana Ustaz izin bertanya, bagaimana cara membedakan musibah, azab, dan ujian, Ustaz? Musibah, azab, dan ujian. Allah alam persisnya seperti apa, tapi saya pernah mendengarkan pembahasan ini bahwa dari pembahasan tentang husnuzon billah, bersangka kebaik kepada Allah, itu adalah ada dua yang harus kita miliki. Yang pertama, roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya kita melihat kepada diri kita sendiri. Kita melihat kepada diri kita sendiri. Apabila kita menerima sesuatu, ini apakah musibah, apakah azab atau ujian, maka itu tergantung sikap kita. Bagaimana kita menyikapinya. Apabila apa yang menimpa kita itu membuat kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang disebut dengan ujian. Dan memang dunia ini untuk ujian. Akan tetapi terkadang apa yang Allah berikan kepada kita, musibah yang menimpa kita itu justru membuat kita jadi semakin jauh kepada Allah. Maka na'udzubillah itu adalah merupakan azab bagi kita. Ya. Jadi kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu bukanlah hukuman, tapi juga kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jangan-jangan Allah memang sedang memberikan peringatan kepada kita. Karenanya kita banyak mengintrospeksi diri. Di antara amalan-amalan yang dianjurkan ketika kita dalam situasi seperti ini adalah memperbanyak istighfar. Dalam suasana sulit kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Nah, begitupun kita diminta untuk bertaubat. Bertaubat artinya mengakui kesalahan-kesalahan yang selama ini pernah kita lakukan. Maka dengan begitu kita akan bisa memberikan sikap terbaik atas apa yang Allah berikan kepada kita. Allah alam, seperti itu Pak Heri yang bisa saya jawab. Masih ada waktu, Ustaz? Jam berapa sekarang nih ya?
Baru jam 17.53. 16.53 mungkin. Oh ya, maksudnya tak. Ya. Silakan sampai jam 5. Baik, silakan. Ini masih ada beberapa peserta lagi yang mau bertanya. Boleh di-unmute saja mic-nya dari handphone di pojok kiri bawah. Ya. Ini juga ada Raifan Ustadz yang menyimak nih. Masya Allah, alhamdulillah. Repan sehat ya, Repan ya. Alhamdulillah Pak Ustadz sehat. Alhamdulillah ya. Allah Repan ya rajin. Sekarang hafalannya sudah sampai atorik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun... Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya. Gini Pak Ustadz, kadang misalkan saya merasa sabar, tapi kadang di hati ada rasa jengkel gitu Pak Ustadz, atau rasa ngedumel gitu di hati tetap. Berarti saya belum termasuk orang yang sabar ya Pak Ustadz. Ya, Ibu seperti itu. Jadi memang sabar itu kita menerima dengan sikap penerimaan yang penuh gitu. Maka ketika kita masih seperti itu, maka kita terus berlatih, Bu. Terus berlatih. Nah, insya Allah dengan berjalannya waktu, maka kesabaran itu akan terbentuk di dalam hati kita. Kenapa? Karena tidak sabar pun kita ya tidak ada manfaatnya. Karena kita meyakini bahwa setiap sesuatu yang terjadi itu sudah ketetapan Allah. Ma yaqdi amrin yakun, maka setiap yang Allah tetapkan itu pasti terjadi. Ketika kita tidak menerima apa yang sudah menjadi ketetapan Allah, toh ketetapan Allah itu tetap akan berlaku dengan kuasanya. Karenanya ya sikap terbaik kita yang membimbing diri kita, membimbing hati kita untuk bisa menerima apapun yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan yakin bahwa ada hikmah besar di sebalik ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi bahwa saya ingat Allah itu innallaha idza qada'an ahabbu ayyurdahu. Allah Subhanahu wa taala itu suka, Allah Subhanahu wa taala itu apabila menetapkan suatu ketetapan, maka dia akan suka, Allah akan cinta apabila yang menerima ketetapan itu ridho dengan yang menjadi ketetapannya. Jadi ridho ini, sabar ini adalah jalan untuk kita meraih cinta Allah. Jadi kita belajar, Ibu, saya juga sama masih belajar. Semoga kita semuanya diberikan sifat sabar oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi tangga untuk sampai kepada tangga ridho. Wallahu a'lam. Saya Pak Heri. Silakan. Ini ada Ustadz Dadan dari Jakarta. Silakan Ustadz Dadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya berdasarkan dari di masyarakat itu kan suka ada ya di mana kan khutbah itu suka didawamkan nasihat bahwa nikmat yang paling besar itu adalah nikmat Islam dan nikmat iman dan Islam. Sedangkan di sini pembahasannya adalah nikmat yang paling tinggi adalah ridho. Ya sebenarnya kedudukan atau posisi kedua hal itu sebenarnya bagaimana? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dadan. Enggak Ustaz? Ya, bahwa yang dimaksudkan oleh pada khotib ketika menyampaikan khutbah itu, wallahu alam. Tapi yang saya pahami bahwa yang dimaksudkan nikmat yang besar berupa nikmat iman Islam itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita ketika kita di dunia ini. Di dunia ini. Kita diberikan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman. Nah, sedangkan nikmat ridho Allah yang berupa yang saya maksudkan nikmat tertinggi sebagaimana dalam ayat tadi itu adalah nikmat ridho
yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ketika kita di akhirat. Maka landasan ayatnya tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala menempatkan bahkan dalam surah At-Taubah Ridwanullahi akbar, nikmat Allah itu lebih besar. Sebagaimana dalam hadis mungkin juga yang sahabat-sahabat sudah mendengar atau membacanya bahkan ya, bahwa ada gambar dalam orang dialog ketika di surga nanti Allah akan bertanya, apakah engkau sudah ridho dengan apa yang aku berikan? Bagaimana kami tidak ridho ya Allah, engkau sudah berikan surga dengan segala kenikmatannya dan sebagainya. Maka maukah tahukah nikmatku yang lebih besar, yaitu aku halalkan ridhoku untuk kalian. Seperti itu. Bahwa sikap kita dalam menghadapi ujian ini adalah ridho, agar Allah Subhanahu wa taala juga ridho. Tapi ridho nikmat kita adalah ketika nanti di akhirat. Allah Ustadz Budi Azhari menyebutkan bahwa kita itu sebenarnya penduduk surga. Jadi nikmat-nikmat yang Allah berikan di dunia ini itu hanya DP sebagai gambaran DP untuk kita nanti di surga. Tapi sebenarnya di surga kenikmatannya jauh dari apa yang kita dapatkan kenikmatan di surga di dunia ini. Allah alam. Seperti itu, Pak Heri. Terima kasih Ustaz. Demikian Ustaz Dadan ya. Ini masih ada yang baru gabung lagi tadi beberapa orang ya. Mohon maaf tadi langsung saya mute speakernya karena lumayan mengganggu, biar maksudnya biar kondusif ya. Baik, masih ada satu kesempatan terakhir, silakan. Ya, silakan. Boleh di unmute mic-nya untuk bertanya. Pak Budi dari DPP juga boleh, silakan Pak Budi. Tadi saya tutup karena agak noise tadi ya. Atau yang lain silakan yang mau bertanya. Oke, ada yang menyalakan mic. Silakan. Halo. Ya. Silakan. Baik. Sekali lagi silakan, masih ada yang mau bertanya? Silakan di unmute. Tombol unmute my audionya di pojok kiri bawah, atau teman-teman yang tunanetra bisa digeser ya. Oke. Halo, siapa yang menyalakan mic-nya? Oh, tidak ada Ustadz. Baik. Baik, karena tidak ada yang bertanya lagi, mungkin sebelum ditutup sebagai kesimpulan Ustadz. Baik. Jadi sebagai kesimpulan bahwa ridho Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu adalah kenikmatan yang tertinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahkan setelah surga dengan segala isinya, segala kabarannya. Dan untuk mendapatkan ridho Allah itu adalah jalannya adalah kita ridho dengan ketetapan Allah. Dan sekaligus itu menjadi ciri bagi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ridho dengan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati-hati kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hambanya yang senantiasa ridho,
senantiasa sabar dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, Pak Heri, saya mohon maaf segala kesalahan dan kekurangannya. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu murni kelemahan saya pribadi. Saya kembalikan ke Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Muhayyad. Tidak terasa 60 menit berlalu ya. Memang jika waktu itu kita manfaatkan serasa cepat berlalu. Tapi jika waktu disia-siakan serasa lama gitu ya. Terima kasih sekali lagi pada Ustaz Muhayyad yang sudah memberikan ilmunya kepada kami DPW Meja Barat dan Mustami yang ada di meeting room kali ini. Juga kepada Mustami, ikhwah fillah semuanya, jazakallah khair telah berkenan hadir di majelis taklim virtual ini. Seyogianya akan saya live streamingkan di YouTube, namun ternyata YouTube saya diblok dan Facebook saya harus ada settingan-settingan yang berubah. Jadi hari ini tidak di live streaming, namun ini direkam dan insya Allah nanti akan coba saya upload di YouTube. Mudah-mudahan tidak di blog. Demikian kajian online Ahad sore tanggal 4 Muharram 1442 Hijriah bertepatan dengan 23 Agustus 2020. Kami dari penyelenggara Dewan Pimpinan Wilayah Tunanetra Muslim Indonesia Jawa Barat mohon maaf bila dalam penyelenggaraan masih banyak kekurangan dan mudah-mudahan kedepannya akan kami perbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Mohon doanya juga, kami juga masih banyak belajar beradaptasi dengan kondisi yang sekarang, karena mau tidak mau dengan kondisi yang sekarang khususnya buat kami disabilitas netra tetap harus beradaptasi, tidak bisa tertinggal begitu saja, kita harus menyesuaikan dengan kondisi. Nah, sehubungan dengan itu ya kami juga mohon doa mudah-mudahan kita semua bisa, dan mudah-mudahan Ustadz kedepannya masih berkenan lagi untuk sharing ilmu bersama kami Ustadz. Insyaallah. Itu. Baik, mohon maaf sekali lagi dari kami pengurus wilayah, akhirnya ketua juga tidak bisa hadir. Kami juga menyampaikan permohonan maaf, mudah-mudahan di lain waktu kajian berikutnya bisa hadir. Dan sebagai informasi untuk Ahad depan juga ada kajian online, kajian umum juga, itu yang mengadakan pusat PP, pengurus pusat, itu dari tanggal 30 atau tanggal 11 Muharram ya berikutnya, Ahad berikutnya itu nasional. Mudah-mudahan yang hadir di sini bisa berkenan hadir di sana. Akhirul kalam, mohon saya banyak maafnya ya. Lalu itu bersama-sama majelis ini dengan membaca istighfar dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh yang mau berbicara dengan Ustadz beberapa menit, mau dinyalakan silakan mic-nya. Meeting room saya tutup jam 17:10. Ustadz dari sana suaranya jelas.